kalau pengaji saya, dulu zaman sekarang lebih bijak, lebih pintar, lebih bagus dulu. Dulu di zaman kerajaan, orang yang berperang itu anggota kerajaan aja. Dia tidak menyakitkan masyarakat kecil. Dia tidak menyakitkan atau anak-anak, ibu-ibu. Jadi dia berperang, siapa kuat orang itu hebat. Dia tidak menyakitkan rakyat kecil tadi yang tak bersangkut paut apapun. Tapi zaman sekarang ini, kalau perhitung saya sendirilah, bodoh. Berperang zaman sekarang ini bodoh. Kalau manusia sekarang mengalah daripada setan dan iblis. Ceritalah kalau ada agama itu si Dajjal. Dajjal tu tak ambil tahu. Akal si Dajjal, bukan si Dajjal, itu akal si Dajjal. Cerita orang pintar, orang pandai, tak lama lagi Dajjal akan turun. Dajjal ini dunia sudah ada, dia sudah ada si Dajjal ni. Dia ini sebagai batu uji. PBB yang dapat memutuskan. Kenapa di mana negara itu percaya kepada dia? Kenapa dia tidak memutus? Kalau nengok sudah Palestin sudah banyak mati, Israel ini sudah banyak mati. Macam mana kebijakannya? Tak bisa didamai. Yang di PBB ini ratusan negara. Tak berakal. Kalau orang perang berakal, tahu mikirkan rakyat kecil, anak-anak yang tak ada bersangkut paut, boleh mati. Tapi kalau orang perang yang hebat, negara yang hebat, cari di lapangan yang paling besar. Kumpul lah mana tentara. Beradulah. Kalau benar kena mengambil negara Palestina, si Israel ni, cari lapangan yang hebat. Kumpul tentara dia. Kumpul tentara Palestin. Berperanglah situ. Tewas pemimpin Palestin, dapat diambil. Ini semua perang cara penakut, bukan berani itu penakut. Ya kan? Tapi nak perang takut orang yang mati. Kalau bijak tidak seperti itu, dia tak menyakitkan rakyat. Tak ada rakyat, siapa nak diperintahkan dia? Ada rakyat tadi yang dapat dimemerintah. Kalau mati rakyat, siapa nak diperintah? Sebab rakyat kecil ini dia tahu ada pemimpin, ada panduan. Tapi kalau rakyat mati semua, siapa nak kita pimpin?
namanya nih Pak? Rumput. Rumput. Supaya tidak bersemak. Nah, tak racun tak tahan. Rumput. Racun tahan dikit lah. Bisa Pak? Ya. Tak kuat cakap. Ini harus ada pembantu khusus nampaknya. Hah? Dah tak bisa lagi nih. Dah harus banyak beristirahat lagi nampaknya. Hah? Tinggal duduk-duduk pakai telunjuk aja lagi. Ini apa nama racunnya Pak? Randap. Randap. Berapa harga dia? Satu kaleng apa namanya 400 setengah. 400.000, 450.000. Itu untuk berapa kali pemakaian Bapak satu kaleng? Satu kaleng itu nak 20 tangki ya. 20 tangki, berarti panjang juga nyawa dia. Karena meracun itu kan sebulan sekali. Berarti maulah 6 bulan sekali baru beli lagi kan? Iyalah. Tahan ya. Tak racun, mana tahan. Tahan lebat. Pas musim panas macam gini Pak bagus nih kan? Cepat dia kering, cepat mati dah. Bisa jauh ya? Ada berapa macam jenis racun dah pernah Bapak pakai? Nah, Racun semak belukar ini dah berapa macam jenis pernah Bapak pakai? macam-macam jenis. Jadi yang agak bagus tuh randap ini. Randap, randap campur sama nuson. Campur lagi. Ini randap campur sama nuson nih. Pokok mati semua. Itu kan randap Malaysia punya Pak? Indonesia punya. Indonesia punya. Pak, mau tanya sedikit boleh Pak? Boleh. Kita kira-kira menurut Pak Amin situasi perang Palestina Israel ni apa pendapat Pak Amin? Kalau pendapat dia, kalau kepada aku itu ada 2-3. Yang maksud engkau tu pendapat macam mana? Dalam situasi yang berkembang akhir-akhir ini, kondisi pembantaian anak-anak, wanita tua, atau pertempuran yang terjadi lah. Oh, terjadinya yang zahir yang nampak nih. Ya. Situasi sekarang ini seperti apa pendapat Pak Amin? Kalau
kondisi sekarang ini, kalau pendapat saya, itulah kalau pengaji saya, dulu zaman sekarang lebih bijak, lebih pintar, lebih bagus dulu daripada sekarang. Apa kata Bapak? Lebih bijak, lebih pintar, lebih hebat dulu. Dulu di zaman kerajaan, orang yang berperang itu anggota kerajaan aja. Tentara aja. Tentara kerajaan aja. Dia bertempur sama tentara. Tidak hanya melibat. senjata dia bahwasanya pisau, pedang, keris. Sama-sama ahli perang Dia tidak menyakitkan masyarakat kecil yang tidak ikut perang. tak ikut perang. Dia tidak menyakitkan atau anak-anak, ibu-ibu. Jadi dia berperang, siapa kuat orang itu hebat. Orang itu menang, dia tak kuat dia mati. Kalau tentara ada kuat, dia menang. Dia menang. Tapi yang mati sesama tentara. Dia berperang satu sama satu. Dia tidak menyakitkan anak bini tentara tadi. Dia tidak menyakitkan rakyat kecil tadi yang tak bersangkut paut apapun. Berarti orang berperang ini kan orang bawa si hidup ini tamak loba. Hasad dengki. Dia aja yang hebat, yang lain itu tidak hebat. Dia aja yang kuat, yang lain itu tak kuat. Dia aja yang kaya, yang lain itu tidak kaya. Kan ini sabut bahwasanya kalau sahabat kata saya, hebatnya zaman dulu dia berperang sesama tentara. Kalau tentara habis, tentara lah. Tentara ini kan yang digaji oleh pemerintah. Rakyat kecil ini kan tak digaji oleh pemerintah. Dia mencari sendiri. Sabut daripada itu dia tak boleh disakit. Sebab dia mahu keadilan. Satu, dia mahu keadilan, dia tak mahu disusah. Dia tak mahu disakit. Tapi zaman sekarang ini, kalau perhitung saya sendirilah, bodoh. Berperang zaman sekarang ini bodoh. Merosakkan bangunan, merosakkan anak yang tak berdosa, tak bersangkut paut, merosakkan kata ini ibu-ibu, merosakkan rakyat biasa. Kan bodoh. Tapi zaman dulu tak ada jenis merosak sabut. Daripada itulah hebatnya zaman dulu, perang dia hanya lawan satu sama satu. Itu disebut di medan perang. Itu sebut di medan perang. Sampai zaman Rasulullah SAW dulu, dia berperang pakai kuda. Di medan perang. Di medan perang. Tak pakai kuda, jalan kaki. Bertempur lah. Lawan satu sama satu. Itu dinamakan orang hebat, orang pandai, orang bijak. Itulah kata saya tadi. Zaman sekarang ini orang sudah tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang percaya kepada diri sendiri. Dia tidak tahu Allah itu yang berkuasa. Sabut diadakan oleh Allah SWT itu diturunkan setan dan iblis untuk manusia. Kan itu tujuan dia. Setan dan iblis ini masih ada peraturan. Kalau manusia sekarang mengalah daripada setan dan iblis. Tak ada peraturan, tak ada belas kasihan, tak ada kasih sayang, tak ada kehormatan. Dia sudah nak menduakan Tuhan. Masih mendingan zaman Firaun dulu. Firaun dulu kalau yang lebih masih ada juga disegat. Kalau dia betul-betul memang mau perang, terserahlah siapa yang mau perang. Iyalah. Siapkan medan perangnya. Siap. Berperanglah di situ. Lebih bagus begitu, Pak. Begitu lebih bagus. Untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Kekuatan, kelebihan, kepandaian. Tapi kalau ini model, inilah dinamakan berperang bodoh. Perang pengecut. Pengecut, penakut. Merosakkan bangunan, merosakkan rumah rakyat kecil,
membunuhkan rakyat kecil, membunuhkan anak kecil. Apa orang ini tahu kisah katong ni pemerintah, kisah katong ni politik, kisahnya segala-galanya? Dia tak tahu. Dia tahu makan minum, tak ada dia nangis. Kenapa dia dibunuh? Patah kata orang ini betul-betul, ya kata cerita lah kalau ada agama itu. Si Dajjal, Dajjal tu tak ambil tahu. Dia akal si Dajjal, bukan si Dajjal, itu akal si Dajjal. Akal. Oh, berarti mengarah kepada pikiran, kepada sifat. Pada sifat kita. Jadi yang berperang sekarang ni sifat dia, sifat si Dajjal semua. Tanpa dia sadari, semuanya dah makan sifat Dajjal. Makan sifat Dajjal. Itu Pak Kabut sebut cerita orang pintar, orang pandai. Tak lama lagi Dajjal akan turun. Dajjal ini dunia sudah ada. Dia sudah ada si Dajjal ni. Sama juga dengan setan dan iblis. Bahawasanya kata orang jin dan jemalang. Manusia ni dah ada, dia diadakan oleh Ta'ala. Dia ni sebagai batu uji, supaya manusia tu yakin tidak kepada aku, kenal tidak kepada aku, kata Allah. Tapi kebanyakan sekarang ini manusia sudah tak kenal kepada Allah, sudah tak yakin kepada Allah. Akal si Dajjal yang dia bawa. Akal si Dajjal. Karena kalau dia betul-betul perang menurut perintah agama Islam, tidak macam itu. Tidak macam itu. Dia hati-hati betul Pak. Hati-hati, dia tak mau menyakit satu sama lain. Tidak, jangan sampai terbabit-babit pihak yang tidak bersalah. Iya. Masyarakat umum. Sebab kalau kita kaji ya, setiap manusia itu semua ada pegang agama. Bukannya Islam aja kan. Setiap agama itu ada peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Ada hukum dosa, ada hukum tidak. Kan ada kan? Apa justru kita buat? Membunuh manusia sama manusia kan berdosa. Sedang kita pembohong aja sudah berdosa. Hukum Allah tadi. Sabut yang aku cerita, yang tadi yang aku cerita pada engkau kan, orang kebanyakan takut neraka akhirat. Neraka dunia orang tidak takut. Jadi daripada itulah manusia itu tak ada rasa takut, tak ada rasa segan. Kerana neraka akhirat tu tak nampak kepada dia. Nunggu mati. Nunggu mati baru dia tahu. Tapi bahawasanya dia sendiri, orang lain tak tahu kan. Tapi kalau pengaji bapa, harus yang diadakan oleh Allah SWT tu untuk peringat kita sampai mati. Neraka dunia harus kita segani, harus kita takut, waspadai, harus kita waspada, harus kita jaga. Nak tahu neraka dunia? Contoh, sekarang ini kita masih sihat, masih kuat. Apa yang kita buat yang dilarang oleh Allah SWT takkan berlaku. Kerana bukan kita aja sendiri manusia. Satu dunia itu banyak manusia. Tunggu pembalasan kita. Tunggu kita tak tahu kita ni masuk neraka ke tidak. 10 tahun lagi engkau akan nak mati. Dengan perbuatan yang kau langgar, yang kata Allah tu tidak boleh, engkau buat, azab sudah diturunkan oleh Allah SWT. Neraka engkau sudah diterima. Itu menjelang mati. Itu nak menjelang mati. Segala perbuatan selama hidup sebelum mati. Sebelum mati tadi itulah hukuman kita. Tadi dibalas oleh Allah Ta'ala. 10 tahun lagi kita akan mati, sudah dihukum dah. Sudah dimasuk di neraka. Dalam neraka dunia, sakit. Pergi balik rumah sakit. Pergi balik rumah sakit. Kadang itu sampai ke rumah terlentang. Nak bangun tak dapat, semua tak dapat, makan pun tak dapat. Pergi lagi rumah sakit. Kata doktor, ini sakit. Ganti jantung, ganti hati, ganti ginjal. Kena tak bisa mati. Belum nak mati. Ini kena kita hukuman. Dihukum oleh Allah. Kena payah mati. Payah kita nak mati. Yang payah tak mati-mati. Tak mati-mati. Mau tak mau ganti alat. Alat itulah jantung. Dinamakan neraka dunia. Kena siksa dulu. Siksa dulu. Ada juga kadang itu kita sakit. Daging kita ni sampai lengket ditilam.
Kena payah nak Ditikar. Kita nak mati belum diambil oleh Allah juga lagi. tak lepas-lepas nyawa. Tak lepas. Ada sampai putus badan separuh pun masih belum mati. Tak mati. Kan itu yang paling berat tu, kan? Itu yang berat. Tapi mana ada kita takut kan? Berat Tak ada di nama di atas dunia ni tak ada penyakit. Ada. Bukan tak ada. Tapi tertentu, terbatas penyakit dia. Berat gaji pak Tanda dah terlalu banyak kesalahan tu kalau tak mati-mati. Kita ni banyak kita tak menyadari. Cabut daripada itulah, daripada umur 20 tahun sampai ke 30 sampai 40 dikisarkan oleh Allah SWT tu pemikiran. Ada sedikit-sedikit kita teringat. Kita takut dengan undang-undangan Allah. Allah tu membuat contoh pada kita. Engkau sakit, masuk ke rumah sakit. Aku ni pergi menyenguk engkau, nengok engkau sakit. Main tengah-ngap aja. Mati pun tidak juga kan. Sembuh, balik lagi ke rumah. Selagi belum lepas hukuman engkau sesuai dengan perbuatan engkau melanggar dari perintah Tuhan tadi, Tuhan tak akan mengambil. Dibiarkan dia. Biar dia menanggung. Biar dia tanggung lah tu. Dia untuk mencontoh kepada yang lain. Jangan kita tengok orang sakit, kesian betul dayat teruk nak sakit. Bukan itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, aku tak nak ngikut jejak dayat. Inilah kalau aku ngikut jejak dayat, perbuatan dayat ini aku dapat. Itu harus kita bayangkan. Berat gaji ni. Itu baru nampak neraka. Baru kita di dunia ni dah neraka harus kita terima. Harus tahu kenal neraka dunia. Jangan kita nak enak, nak sedap, nak menang, nak kenyang. Kita tak tahu lebihnya kuasaan Allah SWT daripada manusia. Soal neraka akhirat kita tak tahu ya. Orang mati tak balik, tak ada bercerita. Azabnya apa tidak, tak ada. Asal mati hilang. Biar perampok sekali, pembunuh sekali, pezinah sekali, mati hilang. Biar engkau alim sembahyang usah 5 waktu, 1 hari 50 waktu, mati hilang. Tak ada berita. Tapi di dunia ni, neraka dunia, engkau sendiri yang kau dapat tengok. Asal engkau melanggar perintah Allah, undang-undangan Allah, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, yang salah engkau buat, terima hukuman. Bukan sekarang kau buat, bukan sekarang kau kena. Tidak. Manusia itu ramai. Dikaji-kaji oleh Allah, dihukum satu-satu. 10 tahun lagi engkau akan diambil oleh Allah, baru diazabkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke neraka. Yang dapat kita merasai sifat tubuh kita, roh kita, kita dapat merasai. Bukan hanya roh tadi. Kalau di akhirat hanya roh aja yang dapat merasai. Tapi dunia semua dapat merasai. Tapi mana ada manusia yang sadar neraka dunia ni. Usahakan kata orang ini, pengusaha, pemerintah, alim ulama pun kadang-kadang silap dengan cara dia. Hari ini dia berceramah, hari ini besok dia buat melanggar perintah Allah. Hanya cakap aja. Hanya bercakap aja. Dia nak molek kena orang, tapi dosa dia sendiri dia tak tahu. Banyak yang macam gitu pak. Jadi daripada itulah kita tidak menyalahkan orang yang kata-kata pengusaha, orang kata-kata pemerintah, alim ulama kata-kata banyak dia lupa, banyak dia silap. Dia tahu bercerita sama orang, tapi diri dia sendiri dia tak tahu. Ada pernah macam bapa ni nak bercerita, patah kata orang kesalahan bapa, yang bapa melanggar daripada Allah Ta'ala, kan tak ada. Kan bapa bercerita hanya patah kata orang ini supaya sesama kawan, sesama saudara masuk di akal, untuk menghindari apa yang bapa ceritakan tadi. Jadi pak, kalau boleh saya coba
kasih pendapat mengenai situasi perang di Palestina ini. Kalau di antara kedua belah pihak itu tidak tahu menetapkan adab berperang, bagus tak usah perang lah lagi. Atau macam mana? Harus mengalah lah. Kalau yang tahu perintah. Cumanya soal itu ya antara dua negara yang tahu. Oh, cuma dua negara yang tahu. Dua negara yang tahu. Salah benarnya tadi. Kita tidak tahu bahwasanya daerah situ dia satu tanah. Tak ada menyeberang ataupun lautan, ada sepadan lautan apa sungai tak ada. Tak ada. Dia satu tanah. Sama jugalah bapak sekarang dengan tanah bapak ni kan. Mungkin tanah orang tu bapak ambil, orang tak senang hati lah. Oh gitu lah. Mungkin prinsip bapak lah, mungkin antara Israel dengan Palestin ini antara dia lah yang tahu. Bahwasanya sesama berkuasa, sesama memerintah. Ya kan? Ataupun Israel akan mengambil tanah dia, atau Palestin akan mengambil tanah dia. Cuma itulah. Kalau pengaji bapak, jiwa ini kan jiwa tamak. Tamak luba, hasad dengki. Kalau di dalam agama itu salah, bukannya Islam aja. Apa ada agama di atas dunia ni itu salah. Kalau salah tu bahawasanya lah keputusan Allah. Apakah orang Israel ni tak ada peraturan, tak ada undang-undang? Ada. Kenapa? Kerana dia itulah kita hidup ini kuncinya wang duit. Wang duit ini patah kata orang ini racun dunia. Kalau duit dah banyak, kita rasa ni kita lah Tuhan. Kita berkuasa. Kita yang hebat. Kita yang kuat. Kita yang pandai. Jadi sudah jiwa angkuh, takbur dan sombong. Sudah tidak kenal lagi saudara mara kita. Setiap bersama dengan kita, ada hidung, ada mata, sepisin, berarti itu saudara kita. Tidak boleh kita sakit-sakiti satu sama lain. Agama, dinamakan agama tu tidak melarang. Agama ni supaya kita nak kenal. Kenal dengan saudara mara. Kenalkan dengan Tuhan. Kenalkan diri sendiri. PBB yang dapat memutuskan. Kenapa? Di mana negara itu percaya kepada dia. Minta keputusan kepada dia. Kenapa dia tidak memutus? Berarti kalau dia tak memutus, dia tidak bukan seperti raja negara. Yang bijak itu dia. Kalau nengok sudah Palestin sudah banyak mati, Israel ini sudah banyak mati, macam mana kebijakannya? Oh, sekiranya tak bisa orang ini, tak bisa dia kata orang ini memang betul-betul mau perang misal. Mau perang, baru kata orang ini tak dapat nak di apa kata orang ini buat satu tempat medan perang. Di satu, tak bisa didamai. Betul-betul nak perang nih. Sebab raja negara ini, pemerintah raja negara ini berapa ratusan negara yang dipegang dia. Tak mau damai, berarti betul-betul mau perang. Tolong PBB buatkan satu medan perang. Supaya jangan melibatkan rakyat kecil. Tentara sama tentara Tosa menggunakan senjata yang canggih itu kan merugikan, merosakkan, mematikan. Kalau betul-betul tak mau damai, betul-betul duel. Tentara sama tentara. Tentara sama tentara. Di padang pasir mana buat perjanjian? Buat perjanjian. Okey, kita bawa 1.500. Kami, dia berapa mampu lah. Dia nak bawa 500, nak bawa 1 juta pun, yang penting terserah. Berantuklah di situ. Berantuklah di situ. Siapa kuat dia menang. Dah menang, dah. Itu kan tidak menyakitkan rakyat kecil. Bagus. Tidak menyakitkan anak-anak. Karena itu cuma perintah yang ada di kitab kan? Iya. Kalau betul-betul nak perang. Ada yang satu tidak megang peraturan agama, ada yang satu megang peraturan agama.
Sebab jiwa tamak loba hasad dengki tetap ada. Itulah kata bapak tadi. Contoh, tanah bapak ini sama tanah kamu dah bikin sepadan. Bahawasanya kamu ambil, kamu hempel, kamu kesar. Aku marah lah. Kena aku ada surat bayar pajak. Ya kan? Aku ini harus menyerahkan kepada PBB. Tapi kalau yang silapnya aku tadi tidak menyerahkan kepada PBB. PBB yang ngatur. Atau gini aja, Israel atau Palestina mengadu aja ke PBB, kami nak perang aja lah gitu. Lebih jelas. Lebih jelas. Daripada nanti kena melenceng tak kemana-mana peluru. Bom tak kemana-mana kenanya kan, tak tepat sasaran. Tak perlulah mengajukan damai lagi Palestina. Tak perlu. Anggaplah memang betul-betul mau perang. Mau perang. Tapi cari lapangan yang lebih besar. Cari lapangan, adu ke PBB. Betul-betul perang lah kita. Karena memang tak mau damai nih. Karena Israel pun memang tak mau damai nih. Betul-betul nak habis-habisan. Betul-betul perang. Itu lebih bijak, Pak ya. Lebih bijak. Menteri Israel, Menteri kata Palestina tadi, sama tak senang sama menteri lah berkelahi. Perang lah situ, perang lah pasukan. Nak bawa bom di tengah lapangan padang pasir tu. Lantak. Lantak lah situ. Ya kan? Berkucah habis lah dari situ. Berkucah habis sama tentara, tidak menyakiti rakyat kecil. Ini karena ayat melarang nih berperang berdampak kepada yang tidak hak untuk berperang. Iya. Jadi kalau Israel tu memang bebal bin bahlul, memang dia kurang ajar, tak jelas, teking tak jelas atau bingal atau apa namanya, bodoh, nak mampus. Gini aja lah, Palestina aja lah pergi ke PBB. Kami tak sanggup, kami bukan tak mau, kami tetap mau perang, tapi tolong kasih tahu ke Israel PBB yang menentukan tempat perang dia. Karena ini Israel ni tak kemana-mana yang ditembaknya nih. Lebih bagus begitu kan? Lebih bagus begitu. Sebab ya kata bapak tadi, lebih hebat, lebih pandai, lebih canggih orang dulu. Jangan mengatakan orang sekarang ni canggih, dapat bikin senjata nuklir lah, dapat bikin bom lah. Itu tak canggih, tak pandai. Cengeng. Itu cengeng, itu kerja bodoh. Jadi kalau Israel tak mampu nak menyuarakan untuk mengajak perang yang betul-betul perang, berarti Palestina yang harus kita suruh nih, Pak. Macam mana bro, Pak? Bahwasanya antara dua itulah yang bisa memutuskan itu PBB. Sebab PBB ini raja negara semua. Sekiranya kalau PBB dia hanya satu negara kan, yang dipimpin PBB ini ratusan negara. Tak bisa PBB memutus negara yang beratus ini ni kan PBB. Berarti dia tak boleh jadi raja, dia tak nak mutus. Tak ada guna. Tak ada guna. Dia nak duit aja mana lah. Nak bayar pajak kepada dia aja. Berarti PBB mungkin belum ada yang menyuarakan, atau PBB harusnya bisa menyuarakan kalian mau perang atau mau damai. Kalau mau perang, di sini tempatnya. Kumpul kalian di situ, diatur. Kapan nanti dibunyikan trompet perang dia kan? Jadi tidak berdosa satu dunia yang lain. Ini kan berdosa yang lain jadinya, Pak. Tapi itu pengaji apa lah. Cara perang antara Israel sama ini perang bodoh. Itu perang orang kata ini tak berakal. Kalau orang perang berakal, tahu mikirkan rakyat kecil, anak-anak yang tak ada bersangkut paut, boleh mati. Ya kan? Tapi kalau orang perang yang hebat, negara yang hebat, cari di lapangan yang paling besar. Kompol lah mana tentara. Beradulah. Bahwasanya katakan itu jenderal sama jenderal berperang. Menteri sama menteri. Menteri tak senang sama menteri berperang. Kalau menteri Palestin kalah, dapatlah negara Palestin. Ambillah Palestina. Ambillah. Sebab dia dah tewas. Dah kalah. Dah kalah. Lebih jelas begitu. Lebih jelas. Tak panjang-panjang. Tak menyakiti rakyat kecil. Tak bodoh macam ini perang. Tak bodoh, ini perang bodoh. Perang bodoh, Pak. Memang bodoh perangnya kan. Iyalah, merosakkan berapa, nak membangunkan rumah pangsa berpuluh tingkat tu banyak menggunakan dana.
Dari awal nak mencari 100 rupiah pun susah. Itu miliaran. Setelah itu dibangun lagi, kan bodoh. Cari duit lagi. Kan bodoh. Kalau benar kena mengambil negara Palestina, si Israel ni, cari lapangan yang hebat. Kumpul tentara dia. Kumpul tentara Palestin. Berperanglah situ. Tewas pemimpin Palestin, dapat diambil. Ambillah negara Palestin tu. Ambillah. Begitu juga dengan Indonesia. Sama. Kalau Israel nak menguasai Indonesia, perang. Perang. Nak di padang, nak di lapangan mana? Lapangan mana? Kumpul tentara deh. Tentara Indonesia kumpul. Menang Israel, ambillah Indonesia nih. Ini semua perang cara penakut. Bukan berani, itu penakut. Ya kan? Tapi nak perang, takut pula yang mati. Tapi yang kecil, yang lemah-lemah pula yang habis mati. Korban. Sebab katakan peluru nyasar. Kalau kita bertikam dengan keras dengan pedang, senyasar-nyasar kemana? Ke perut juga pergi dia kan. Berarti perang sekarang ini banyak meleset, Pak ya? Banyak meleset. Tak tepat hebat sasaran. Zaman dulu lagi. Saya kasih kagum perang zaman dulu. Zaman kerajaan. Zaman katakan ni Rasulullah turun ke lapangan melawan tentara yang memberontak. Itu yang hebat. Betul-betul menyiapkan pasukan perang. Menyiapkan pasukan perang. Berunding buat aturan perang. Aturan. Ini buat peraturan. Ini belum jelas peraturan perang, sudah perang dulu. Sudah perang dulu. Macam mana tuh, Pak? Terus kalau pendapat saya itu bodoh. Gitu, orang bodoh. Tapi jadi tampuk pemimpin. Tapi lagi bodoh. Kalau bijak tidak seperti itu, dia tak menyakitkan rakyat. Tak ada rakyat, siapa nak diperintahkan dia? Ada rakyat tadi yang dapat memerintah. Jadi kalau yang menang, perintahlah rakyat tuh. Perintahlah. Rakyat kecil ini ngikut. Yang penting dia ada peraturan. Dia nak cari makan, okey. Semua okey, dia tak ada sakit. Tapi dia harus dimati. Kalau mati rakyat, siapa nak diperintah? Kita merintah sendiri. Kerja kita sendiri. Ke rakyat tadi yang kita suruh kerja, baru kita jadi pemimpin. Kan itu caranya kan. Kita mewah, dapat megah, membangun segala-galanya. Itu kan daripada rakyat. Hasil tetap peluh rakyat tadi. Walaupun kecil kita ambil kena banyak, boleh jadi besar dia. Tapi ini rakyat yang dibunuh. Padahal kalau menang tentara Israel dia bisa memanfaatkan rakyat Palestina. Bisa. Begitu juga Palestina kalau menang bisa memanfaatkan rakyat Israel. Kan lebih baik macam itu. Lebih baik. Sebab rakyat kecil ini ditahu ada pemimpin, ada panduan. Jadi nak berbuat sesuatu tu ada panduan. Tapi kalau rakyat mati semua, siapa nak kita pimpin? Itu kan membuang uang tak percuma. Seperti alat-alat yang dibuat canggih-canggih begitu kan. Cuba dikasih kepada rakyat. Dibikin perusahaan banyak, rakyat bisa kerja semua. Rakyat akan tembiar kerja setempat. Sungguh nak jadi pemimpin lagi bodoh pula lagi. Ya kan? Gunakan kepada rakyat. Dia yang pada tidak berguna daripada kata itu menyusahkan rakyat, tak perlu kita cari. Kalau kenderaan boleh, seperti kapal, seperti apa, itu untuk menjaga. Wah, ada rakyat negara lain masuk, dia bisa mencegah. Boleh.
Tapi kalau senjata bom-bom apa juga gitu, ini kan itu bodoh. Orang yang menciptakan itu bodoh, tak pintar, tak pandai ya. Kalau untuk di medan perang pakai bom lantak dia lah. Lantak dia lah. Diadakan satu lapangan luas. Beradu bom lah dia. Beradu lah situ sesama tentara. Kalau mati tentara ini kan sudah digaji pemerintah. Rakyat kecil tadi, anak-anak ada pemerintah nak gaji. Ibu bapak dia lah nak gaji, beri makan, minum. Ibu bapak dia bekerja dengan tolong keringat tenaga dia sendiri, beri anak dia makan. Dia dibunuh, dia dimati, kan bodoh. Untuk apa pemerintah mengajikan kami tentara, mendidik, makan pun ditanggung. Inilah yang berkorban untuk mempertahankan negara. Kena dia patuh kepada taati dia kepada pemerintah dia. Kena dia pemerintah dia yang kasih makan dia. Tapi kan rakyat kecil ni, mana ada macam bapak ni, kata kerja, wah, di rumah tak berasap. Sama semua negara itu semua sama. Rakyat yang kecil ni membanting tulang dia kerja sendiri. Dia membesarkan anak-anak dia. Tegah pemerintah langsung dibunuh. Tapi kata ada rakyat kecil-kecil ni, yang nak ada perintah tu siapa? Ada rakyat baru dapat diperintah. Berarti yang bodoh sebenarnya pemerintah. Pemerintah bodoh. Pejabat-pejabat lah. Pejabat dunia lah berarti. Satu dunia ni banyak bodoh. Banyak bodoh, bukan banyak pintar. Kan dah tahu orang tu mau perang. Kenapa ditahan-tahan? Buat aja lapangan perang selesai. Buat selesai. Masuklah tentara di mana lapangan tu. Jadi PBB harus buat peraturan perang yang adil nih. Lebih jelas. Iya, jadi rakyat kecil, rakyat biasa ini dipisahkan jauh daripada lapangan ini. Jangan tembias. Kalau dia bom-bom situ, kalau bertikam situ, tak kena rakyat kecil. Itu baru hebat. Menjadi tentara itu betul tentara, berani mati. Itu baru mati syahid. Kalau macam ini macam mana nak mati syahid? Itu pengaji bapak tu. Tapi maaf pula, bapak kata orang cuma hanya pendapat yang bapak cakap. Cuma mana yang mendengar, mudah-mudahan terbuka hati dia untuk demi orang ramai, demi manusia, demi rakyat masing-masing. Kita hidup ini mencari yang diadakan oleh Allah Ta'ala tu yang lebih bagus, lebih molek. Jangan yang tak bagus, yang tak molek kita buat. Agama diadakan oleh Allah SWT itu bermacam-macam agama. Itu kan peraturan supaya kenal sama Tuhan. Berarti kenal sama Tuhan ni bahawasanya tahu dengan peraturan, dengan undang-undang, dengan salah ataupun yang betul, dengan yang halal ataupun dengan yang haram. Kan itu maksudnya. Jangan kita takut neraka akhirat, takutlah neraka dunia. Neraka dunia kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri. Usahakan kita, kawan-kawan kita semua dapat melihat kita. Asal kita melanggar daripada perintah Allah, undang-undangan Allah, terimalah neraka dunia, azab sengsara yang kita dapat. Ini yang kita jaga. Ini nampak mata kepala kita, kawan-kawan kita semua dapat kita tengok. Kita contoh sekarang rumah sakit hampir penuh. Sakit. Kalau tak ada kesalahan takkan sakit. Sakit itu cuma nak mati aja. Dengan sesaat, dengan sedetik baru mati. Kalau sakit dah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita banyak melanggar perintah Allah tadi. Banyak melanggar hukuman Allah tadi. Daripada itu dimasuk di neraka. Cuma kita tidak nampak api. Kalau di dalam kitab Al-Quran, neraka akhirat, ada api, diceritakan api. Dicampak di kita dalam api. Tapi kita dengar pandu kitab Al-Quran.
Tapi kalau kita pandu di atas dunia ini, nampak kita sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Azabnya, sakitnya. Dia nama kawan sakit tu teruk, bukan tak teruk. Ya kan? Pingsan meminsan, badan gemuk tidak jadi tulang, kan teruk. Kadang itu baring ketika daging sampai habis, mati tidak juga. Kita merasai sakit, tapi kita tak terasai, kita tak takut. Kenapa kita takut neraka akhirat? Neraka dunia kita takut. Kalau Bapak harus kita takutkan neraka dunia dulu. Kalau dunia kita tak kena, akhirat tetap kita tak kena. Kalau dunia kita kena, akhirat tetap kita kena. Allah tetap menciptakan pasangan. Tak ada satu. Dua-dua kita kena. Sama kata filem Dono, maju kena, mundur kena. Pepatah orang tua dulu mengatakan, nak ikut mati mak, tak ikut mati bapak. Inilah model. Nah, itu saja ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pemimpin, para pembesar mana-mana negara dan juga kawan kerabat yang mendengarkan bahawa video saya ini. Hanya saya kata ini apanya adanya saya cakap. Hanya pendapat, saya tidak menyalahkan seseorang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan jari 10. Saya tutup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad.